Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk siswa kelas 12. Hari ini kita akan mempelajari materi sejarah peminatan. Kita masuk kepada materi perkembangan iptek dan era globalisasi. Ini cakupannya adalah dunia, ya. Nah, kalau kemarin kalian sudah mempelajari perang dingin, ya, akibat atau dampak dari perang dingin, salah satunya adalah nanti meluasnya perkembangan iptek dan era globalisasi ini. Tentunya persaingan negara-negara adikuasa, negara-negara superpower pada waktu itu, yaitu terjadi antara Rusia dan Amerika, ya. Kalau Rusia ini dengan Uni Sovietnya, negara-negara Sovietnya, kalau Amerika dengan negara-negara liberalnya, yaitu rata-rata Eropa Barat, ya. Kalau Rusia ini adalah Eropa Timur. Ketika Perang Dunia II berakhir, ya, Perang Dunia berakhir, Amerika menjadi negara pemenangnya, ya. Amerika menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Akhirnya ketika negara-negara di dunia ini sudah mulai stabil, ternyata masih ada gelombang perang berikutnya, perang dingin. Perang dingin ini bukan perang seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II lagi, tapi perang perlombaan di bidang iptek, ya, di bidang iptek. Ya. Contohnya kita masuk kepada perkembangan teknologi luar angkasa nanti. Ya, jadi perang dingin ini meliputi perkembangan teknologi luar angkasa. Ya, kalau Perang Dunia I, Perang Dunia II bagus-bagusan tank, bagus-bagusan rudal, bagus-bagusan kuat-kuatan strategi perang untuk negara-negara, untuk mengajukan suatu negara. Nah, tapi ini setelah ini perkembangan luar angkasa, keluar, bukan bumi lagi yang dipatok menjadi medan perangnya, tapi luar angkasa. Ya. Terus perkembangan senjata, ya, teknologi senjata, teknologi informatika, komunikasi, ya, dan teknologi transportasi. Ini perkembangan iptek setelah Perang Dunia I dan II, ya, mulai masuk ke perang dingin. Ya, ini. Ya, jadi nggak ada lagi tembak-tembakan, nggak ada lagi serang-serangan, menghancurkan, tapi sekarang masuk ke teknologi luar angkasa. Rusia, ya, pertama kali meluncurkan pesawat luar angkasanya tanpa awak, ya. Jadi untuk menjelajah ke luar angkasa, Rusia yang pertama kali, ya, membuat satelit, meluncurkan pesawat luar angkasa mengelilingi bumi, kembali lagi. Itu. Akhirnya ketika Rusia ini meluncurkan pesawat luar angkasa, Amerika sebagai negara pemenang Perang Dunia, sebagai negara superpower juga, ya, biar negara-negara yang ikut bloknya Amerika ini tidak lari ke Rusia semuanya, akhirnya dia harus menciptakan juga, ya, seperti itu. Bergegaslah juga untuk ke luar angkasa. Ya. Jadi perlombaan ini mulai tahun 1950 sampai 1960-an, Amerika dan Uni Soviet, Rusia ini berlomba-lomba untuk menjelajahi luar angkasa. Ya, mulai dari mengorbitkan satelit, mulai dari penjelajahan bumi. Jadi Rusia juga membuat pesawat roket yang bisa mengelilingi bumi dalam beberapa hari, dalam beberapa jam, akhirnya sampai kembali lagi. Amerika juga akhirnya dengan perkembangan teknologi luar angkasa ini, puncaknya ketika Amerika Serikat berhasil mengirimkan Neil Armstrong, ya,
dengan awak, ya, targetnya menuju ke bulan. Akhirnya Neil Armstrong dengan beberapa krunya adalah manusia pertama yang bisa mendaratkan di bulan. Nah itu, sampai menginjakkan kaki di bulan, diabadikan ya, kalian bisa lihat di YouTube bagaimana ketika itu Neil Armstrong mendarat di bulan, kembali ke bumi, disambut dan diberi penghargaan. Inilah Amerika, ya. Jadi untuk pengembangan luar angkasa seperti itu. Sampai detik ini, ya, untuk luar angkasa ini sudah bisa mengorbitkan seperti satelit, ya, termasuk Indonesia sendiri sudah bisa mengorbitkan satelit Palapa itu untuk sarana komunikasi di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah perkembangan persenjataan, ya. Nah ini persenjataan ini yang paling banyak menyebabkan jantung negara ini berdebar-debar, ya. Apakah akan terjadi perang dunia ketiga, ya? Kan perang dunia kedua sudah berakhir, Amerika menang menundukkan Jerman, ya. Terus di Indonesia juga ditundukkan Jepang oleh Amerika, ditundukkan dengan bom atomnya Nagasaki Hiroshima, dua kota terbesar di Jepang. Ketika itu dibom oleh Amerika, bubar, perang dunia II berakhir, Indonesia merdeka. Nah sekarang kok muncul lagi perlombaan teknologi persenjataan, ya. Jangan-jangan nanti terjadi perang dunia III? Tidak ada. Untuk perang dunia III tidak ada. Ya, perang dunia inilah, ya, perlombaan senjata. Bagaimana Pak? Apakah ini itu kan? Jadi untuk perlombaan senjata ini tidak diaplikasikan, ya, hanya diciptakan, ya, hanya diciptakan. Kalau masa ini adalah bom atom, ya, bom atom, ya. Kalau pada waktu ini adalah nuklir, industrinya industri nuklir, lebih dahsyat berapa kali lipat, ya, lebih dari 3 kali lipat dahsyatnya, ya, dahsyatnya dari bom atom untuk nuklir ini, ya. Bagaimana Pak kalau nuklir? Perbandingannya perlombaan senjata ini, bom atom yang meledakkan Nagasaki dan Hiroshima, Little Boy dan Fat Man, ibaratnya kalau diledakkan di Surabaya, ya, satu Surabaya ini hancur lebur. Efeknya ke Sidoarjo, ke Gresik, ke Mojokerto, ke Bangkalan, ini dampaknya. Itu bom atom, satu bom atom, ya. Makanya Kaisar Jepang langsung menyerah tanpa syarat, tanpa ampun, daripada penduduk Jepang mati semuanya, mending nyerah, perang dunia II selesai. Invasi Jepang untuk menguasai Pasifik, Asia itu selesai, over, tamat. Daripada bom atom, Amerika punya lebih dari 2 bom atom, ya. Ini bom atom Little Boy sama Fat Man aja, dahsyatnya seperti itu. Apalagi nuklir. Nuklir diperkirakan kalau 3 kali lipat diledakkan di Surabaya, Jawa Timur ini akan jadi hangus, ya, porak-poranda Jawa Timur, satu nuklir ini, ya. Kalau di Pulau Jawa diledakkan, Jawa Timur dikasih, Jawa Tengah dikasih, Jawa Barat dikasih, ya habislah Indonesia, apa Pulau Jawa. Ini nuklir, senjata teknologinya, ya. Tapi apakah dibuat perang? Ternyata tidak, ya. Hanya Amerika membangkitkan nuklir, Rusia juga ada nuklir, ya, bersaing. Jadi perlombaan teknologi, ya, seperti itu. Ini nuklir. Ada lagi persenjataan yang namanya, yang dikenal istilah senjata biologis. Ini lebih dahsyat lagi. Kalau nuklir ini memporak-porandakan semuanya luluh lantak, tapi kalau biologis ini yang lebih berbahaya, ya. Contohnya pernah di misalnya senjata biologis ini
istilahnya kalau pada waktu itu adalah senjata pembunuh massal. Ini tidak merusak tatanan kehidupan pada suatu daerah. Kalau biologisnya ini, senjata biologisnya ini untuk misalnya hewan seperti sapi misalnya, ya semua sapi yang terkena senjata biologis ini ya. Kalau diluncurkan di Surabaya, di mana ada sapi, semua sapi itu akan mati atau terinfeksi seperti itu. Nah ini, kalau ini misalnya mengarah kepada burung, diciptakan untuk burung, semuanya burung. Yang lain bagaimana Pak? Tidak ada masalah. Tapi semua burung mati, semua sapi mati. Nah itu, ini biologis ya, zat kimia. Nah itu, ini perang yang dasar, lebih ditakuti daripada nuklir. Karena apa? Tidak benar, tidak merasa. Kalau nuklir ini ditembakkan begitu lurus, tapi kalau biologi ini bisa-bisa nggak kelihatan mata. Itu seperti itu. Nah, seperti yang terjadi hari ini, COVID-19 itu apakah dibiologiskan, kita nggak tahu juga. Yang jelas ini adalah virus. Kalau COVID itu adalah virus. Tapi kalau yang ini data biologis, ya memang tidak terdeteksi siapa, nggak bisa juga siapa yang menyebarkan. Nah, kalau dulu mungkin kalian pernah dengar virus antraks, disebarkan di suatu kota, yang terkena manusianya semuanya, seperti itu. Yang terkena adalah sapi, misalnya. Kalau sapi terkena bisa jadi sapi gila. Nah, itu adalah ini. Ya, ada lagi gejala-gejala lain lagi. Kita lanjut ya. Untuk berikutnya adalah informasi komunikasi. Ya, komunikasi. Pada waktu ini, kalau perang dunia 2, ya, perang dunia 1, perang dunia 2 masih menggunakan HP, masih menggunakan telepon, ya. Tapi kalau sekarang perkembangan komunikasinya itu, kalau menandai ini adalah ditemukannya adalah komputer, ya, komputer. Jadi komputer pertama kali ditemukan, perkembangannya itu kebutuhannya untuk perang, untuk mendeteksi rudal masuk, mendeteksi keberadaan musuh, menyimpan data. Ini komputer. Ya, tapi perkembangannya pada saat ini sudah Core i3, Core i5, itu teknologinya bahkan sudah hanya kayak buku gini ya, laptop itu ya. Nah, kalau pertama kali komputer bagaimana? Pertama kali komputer itu besar. Kalau kalian lihat film-film perang filmnya Amerika itu, kalau komputer itu besar. Nah itu masih besar untuk komputernya. Nah, itu. Tapi kalau sekarang seperti itu. Ya, kalau komunikasi ya seperti itu. Kalau telepon sekarang sudah menjadi HP ya, dan sebagainya. Kalau dulu ya masih kayak antena, radio, pakai kawat, telepon nomor cetek. Nah itu untuk komunikasi. Baik, untuk selanjutnya adalah transportasi. Untuk transportasi sama ya. Ketika diciptakan untuk transportasi, selain roda 4 seperti pickup, truk, itu kebutuhannya pada awalnya adalah kebutuhan untuk perang. Ya, untuk perang dianukan untuk perang. Kalau mobil-mobil kuno ya seperti di Eropa itu. Tapi untuk perkembangan transportasi yang ini sebenarnya untuk perang. Di Indonesia sendiri kereta api ini dibuat atau dibikin di Pulau Jawa. Itu yang pertama kebutuhannya untuk perang, yang kedua untuk mengangkut hasil rempah-rempah ya, seperti tebu sendiri, tebu itu diangkut oleh kereta api selain mengangkut tentara Belanda pada waktu itu. Tapi perkembangannya digunakan untuk transportasi, manusia sudah bisa menggunakan secara umum, akhirnya teknologinya sangat pesat sekali. Kalau di Jepang, kalau kereta apinya sudah kereta api cepat ya. Saya pernah lihat cuplikannya di YouTube ya, kereta api cepat itu dalam masa uji cobanya terlambat 6 menit. Ya, kereta cepat itu uji cobanya terlambat 6 menit. Tapi selama waktu
belum ada catatan terlambatnya. Ya, itu Jepang. Kalau Indonesia uji coba monorail itu di Jakarta bagaimana? Uji cobanya aja seperti itu, apalagi nanti bertugas kita nggak tahu. Itu ya materi hari ini tentang perkembangan fintech dan era globalisasi ya di dunia ya, dengan adanya perang dingin. Untuk pertanyaan-pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa di kolom komentarnya. Jangan lupa saksikan YouTube-nya ini untuk pembelajaran di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar kelas 12.